warahmatullahi wabarakatuh. Etnofarmakologi. Saya Nur Afni dari kelas non-reguler D Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil dari modul yang telah saya kerjakan. Pada modul ini terdapat 5 bagian, yaitu modul pertama, kajian literatur yang membahas tentang apa itu diabetes. Diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Selanjutnya, penyebab terjadinya diabetes dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor genetik, faktor makanan, faktor berat badan atau obesitas, dan faktor merokok. Adapun tanda dan gejala diabetes yang sering dijumpai yaitu sering merasa haus, luka susah sembuh, sering merasa kelelahan, kelebihan gula darah, serta berat badan pada penderita menurun. Adapun pengobatan secara modern dapat dilakukan dengan cara terapi insulin, obat diabetes seperti sulfonylurea dan metformin, dan pengobatan secara tradisional dapat menggunakan daun sirsak, daun sambiloto, dan daun salam. Selanjutnya modul kedua, yaitu observasi lapangan yang bertempat di Dusun Renggang, Desa Tanah Bangka, Kecamatan Bajen Barat, Kabupaten Goa. Pada observasi yang saya lakukan pada salah seorang masyarakat di Dusun Renggang, Desa Tanah Bangka, Kecamatan Bajen Barat, Kabupaten Goa, saya mendapatkan beberapa informasi, yaitu bahwa di Renggang tersebut masih terdapat layanan kefarmasian seperti puskesmas, apotik, beberapa rumah dokter, dan klinik kesehatan lainnya. Kemudian, masyarakat masih menggunakan tanaman sebagai obat herbal, dan masyarakat masih banyak menggunakan ramuan dari tanaman tersebut sebagai obat yang mampu mengurangi rasa sakit pada tubuhnya. Resep tersebut didapatkan dari masyarakat sekitar dan orang-orang terdahulu. Di Dusun Renggang pula masih terdapat dukun yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit dengan cara jampi-jampi. Namun, sebagian masyarakat di Renggang lebih memilih datang ke sarana pelayanan kesehatan karena tingkat keberhasilannya dan lebih rasional serta adanya pertanggungjawaban dari pihak pelayanan kesehatan. Selanjutnya yaitu modul ketiga, di mana modul ketiga membahas tentang inventarisasi tanaman obat pada penyakit diabetes mellitus. Adapun informasi yang saya dapatkan dari beberapa responden, yaitu responden pertama bernama Ibu Nur Aini, usia 37 tahun, penderita diabetes. Dan responden yang kedua bernama Ibu Kasma, usia 42 tahun, penderita diabetes mellitus. Berdasarkan hasil wawancara pada kedua narasumber di Renggang, Desa Tanah Bangka, Kecamatan Bajen Barat, Kabupaten Goa, dapat disimpulkan bahwa umumnya masyarakat menggunakan beberapa pengobatan tradisional seperti dengan mengkonsumsi hasil rebusan air daun salam, daun sirsak, dan daun sambiloto sebagai pengobatan untuk penyakit diabetes. Masyarakat percaya pemanfaatan tanaman tersebut dapat mengobati penyakitnya walaupun hanya mengurangi gejalanya. Modul 4 membahas tentang kajian tanaman obat. Tanaman obat yang dikaji adalah yang pertama, daun sirsak. Daun sirsak mengandung saponin dan polifenol yang berperan untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Yang kedua, daun salam. Daun salam mengandung tanin dan flavonoida yang mampu menurunkan kadar gula dalam darah. Yang terakhir yaitu daun sambiloto.
Kandungan flavonoida yang tinggi pada daun sambiloto sangat efektif untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Selanjutnya yaitu modul 5. Pada modul ini membahas tentang rancangan rencana dan inovasi. Dari hasil observasi saya dengan membuat produk dengan memanfaatkan rebusan daun salam sebagai obat herbal untuk mengobati gejala pada penderita penyakit diabetes mellitus. Saya harap produk yang akan saya buat nantinya akan bermanfaat bagi para penderita diabetes, serta dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan alam dalam pengolahan daun salam. Itulah tadi pemaparan singkat dari hasil observasi saya tentang penyakit diabetes. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.